Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Mengikuti dari kekuasaan tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur.
Malik sebagai MD di Sumatera Barat, dan terima kasih buat Bapak Tambunan sebagai majelis wilayah di tempat ini, di wilayah apa ini Pak namanya? Sipora. Saya kurang paham dengan daerah-daerah ini dan bisa dipercayakan melayani hari ini itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar. Dan terlebih khusus buat rekan-rekan kami hamba Tuhan yang ada di daerah Sipora ini, saya terlebih dahulu mohon maaf, bukan karena saya lebih hebat dari saudara, tapi mungkin inilah waktunya saya bukan menggurui, bukan mengkhotbahi kepada hamba-hamba di tempat ini, tapi kita mau sharing. Daerah kami dan kami pelayanan ada di daerah Pekanbaru. Kalau daerah kami itu disebut orang sampai sekarang Kiat Jaya. Dan saya sudah menikah, saudaraku yang kasih, istri saya Boru Situmora. Dan saudaraku yang kasih, kami dikaruniai anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Jadi sepasang. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih, anak kami yang pertama puji Tuhan sudah berangkat kuliah ke Bali. Saudara dikasih kemarin dia menang di sana bukan karena sok-sokan. Namanya hamba Tuhan hidup dari anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan di sana berarti ada maksud Tuhan di sana. Saya nggak tahu apa tujuan Tuhan karena dia diizinkan Tuhan menang di sana. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, kami sudah melayani di sana pada tahun 2004. Saudaraku yang kasih, kami melayani di sana sudah tahun 2004. Dan saudaraku, kami itu melayani di daerah, kalau orang sering sebut daerah hijau. Dan kita pertama sekali gereja di sana. Maka ketika 1 tahun yang lalu kami membesarkan gereja itu, mereka ribut, mereka halangi kami. Mereka bilang tidak boleh di gereja di situ. Maka saya tadi kagum lewat ketika dibawa Om Mani tadi mau masuk daerah ini, saya lihat gereja besar-besar di pinggir jalan, itu luar biasa pikir saya saudara. Karena kami jalankan pinggir jalan, di dalam saja pun resolusi. Dan saya syukur sekali, saya berkata, sampai saya bilang sama orang, itu ada gereja Kristen Protestan Montawan, luar biasa. Puji Tuhan, gak ada satupun yang membela mereka. Mereka ada semua pemerintahan begini. Jangan ada yang larang mereka ibadah. Bangunan boleh dihentikan, tapi ibadah tetap jalan. Di situ saya berkata, Tuhan terima kasih. Tapi dikasih izin 2 tahun untuk mengurus izinnya. Dan saudaraku yang kasih, saya percaya kalau Tuhan sudah bekerja tidak ada yang mustahil dari Tuhan. Memang saudaraku waktu berapa hari saudaraku yang kasih, saya itu memang saudara, wah luar biasa Tuhan. Kayak mana yang 2 tahun Tuhan? Apa bisa kami lanjut ibadah di tempat ini Tuhan? Sampai seperti itu saudaraku yang kasih. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, terserah Tuhan. Kami datang ke situ bukan karena keinginan kami. Kami datang di situ oleh karena panggilan Tuhan dalam hidup kami. Jadi Bapak Ibu saudaraku, 2 tahun, nanti tahun 2024 kita nggak tahu apa respon mereka lagi. Jadi saudaraku, memang Bapak saudaraku yang kasih, kalau kita ketika terjadi seperti itu, kemelut terjadi. Memang pertama mereka bilang begini, kemarin kalian bilang untuk anak-anak, sekarang udah banyak orang tuanya. Lalu ada jemaat bilang begini, itu kan waktu dia tahun berapa? Udah berapa tahun gereja ini? 18 tahun. Yang anak-anak itu udah besar. Dan ibu-ibunya sudah tua. Saudara, saya tidak perlu banyak ngomong tuh saudaraku. Tapi saya bilang sama istri saya, kok tahun ini mereka ribut juga, saya juga harus angkat bicara. Saya bilang, karena yang sering takut itu ibu-ibu kalau sudah seperti itu. Betul apa yang enggak ibu-ibu ya? Kalau sudah gak ada beras di dapur, siapa yang repot? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Hah, bapak-bapak ya? Iya, bapak-bapak. Iya ya? Alhamdulillah. Bertanggung jawab bapak-bapak. Betul. Tapi gak pernah kan seperti ibu-ibu. Kayak mana ini? Kayak mana gak pernah kan? Bapak-bapak slow aja bawaannya. Kayak gak punya masalah. Sampai istri bilang, yang nak sono mau pikir hono masuk. Sebenarnya lebih dalam pikiran bapak-bapak daripada ibu-ibu. Tetapi bapak-bapak bisa membawakannya. Kalau ibu-ibu enggak, di dapur mereka kutek sambil cipir kutek di panggung sambil dapur lama dulu kutek betul kan? Kutek terus. Kalau suami enggak, walaupun udah berat, dia hanya berpikir Tuhan, hanya itu aja. Hanya kalau kata-kata Tuhan dia. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, apapun ada di hidup kita belajar pada firman Tuhan.
Kita lihat Roma 8 ayat 28. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara ke tempat ini siapa yang panggil? Atau pastor itu tadi kasih selebar undangan? Siapa yang suruh datang saudara ke tempat ini? Ada? Gak ada ya? Saya percaya saudara orang-orang panggilan Tuhan. Katakan amin. Saudara orang panggilan Tuhan. Terlebih kami hamba Tuhan dipanggil. Saudara kami kasih bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi sampaikan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan Rasul Paulus bahwa dalam kehidupan kita ini sehari-hari adalah yang kita alami dalam hidup kita ini, yang kita jalani sehari-hari itu, baik suka duka, di dalam semua yang kita jalani hidup ini, situ semua ada campur tangan Tuhan. Nah, ketika saudara yang kasih, ketika Tuhan campur tangan, berarti Tuhan mengendalikan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam hidup itu harus ada pengendalian dalam diri kita. Kalau gak ada yang mengendalikan kita, maka kita ini menjadi orang liar. Mau siapapun kita, mau orang kaya, mau pejabat tinggi, mau gak punya jabatan, mau golongan orang biasa, saudara dan saya perlu orang mengendalikannya. Sama seperti mobil Fortuner, kalau gak ada pengendalinya, jalan dia, tapi tak kemana arahnya. Atau mobil Corona tahun 83, 82 jalan, kalau nggak ada juga pengendalinya, ini bisa berhenti, semua dihancurkannya, bisa ditabraknya semua di depan. Drone itu dia bisa terbang kemana-mana, tapi kenapa bisa terbang kemana-mana? Ada pengendalinya. Jadi artinya apa? Dia nggak hidup liar, Bapak Ibu Saudara. Jadi demikian juga kita malam hari ini, baik kita hamba Tuhan, baik kita jemaat Tuhan, saudaraku yang kasih, kita dalam hidup perlu pengendalian diri. Baik yang imannya tinggi, baik imannya biasa-biasa saja, baik kita sebagai hamba Tuhan, baik sebagai jemaat, baik sebagai majelis, song leader, siapapun, pemain musik, kita ini orang-orang yang perlu dikendalikan lagi. Apa yang perlu dikendalikan saudara yang kasih? Yang sering sekali perlu kita kendalikan adalah pikiran kita ini. Pikiran kita sama dunia ini mana yang besar, Bapak Ibu? Mana yang besar pikiran kita atau dunia ini? Ayo jemaat Tuhan dulu jawab, mana yang besar, pikiran atau dunia? Pikiran ya. Tapi kok ada dalam dunia ya? Iya ya. Kalau pikiran bisa memikirkan dunia. Kalau berbicara tentang Israel, Yerusalem, jalur gajah katanya kan. Coba Indonesia itu coba pikirkan. Kenapa kalau Israel Palestina? Padahal nggak pernah di Palestina. Siapa yang ada di Palestina juga pernah tahu. Padahal kemarin saudara saya ada lihat postingan di bagi TikTok, saudaraku seorang bukan non Kristen bagikan bahwa sebenarnya Palestina itu adalah bukan orang-orang mereka, tapi sebenarnya orang-orang Yunani, ya orang-orang Yunani yang bermutasi ke sana dan mereka mendirikan saudara aplikasi di sana kerajaan-kerajaan, tetapi saudara akhirnya direbut sama mereka dan akhirnya tentara-tentara Yunani itu orang-orang Yahudi mutasi lagi balik Israel dan mereka berada di situ. Dan kebanyakan di Yahudi di Palestina sebenarnya orang-orang Yahudi, tapi orang Indonesia pikirnya Palestina itu negara mereka. Kan pikirannya begini nerawang, kasihan kali. Tapi ketika orang bangsa Israel diserang, kotanya hancur-hancuran, gak ada kasihan. Termasuk orang Kristen pun gak ada kasihan. Kenapa? Itu udah mengenal firman. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang perlu dikendalikan itu pikiran kita. Orang punya rumah baru, yang menerawang siapa? Pikiran kita. Kenapa dia punya rumah baru? Dari mana uangnya? Apa kerjaannya? Semua diselidiki, betul? Di gereja, nanti ditengok di gereja itu ada sepatu baru ke tetangganya, baju sepatu baru banyak.
Waktu baru juga tiga lihatnya mulai nerawang di pasar mana bibitnya dia? Apakah dari Padang? Apakah dari online Lazada, dari Shopee apa itu? Shopee GoPay, Shopee, aduh, mulai nerawang. Padahal yang punya sepatu santai aja bro. Jangan soraklah, haleluya. Nah itu saya percaya jemaat Tuhan gak ada sih, haleluya. Dan termasuk kami juga hamba Tuhan gak ada, haleluya. Amin. Pikiran ini perlu dikendalikan. Baik pun orang kalau kita gak suka sama dia, selalu pikiran kita jahat. Benar pun dibuatnya kalau kita gak senang sama dia pasti jahat. Apalagi salah, makin jahat dia sama kita. Itu makanya Bapak Ibu Saudaraku, karena dalam kehidupan kita ini Allah turut bekerja untuk mengendalikan kehidupan kita ini, terutama mengendalikan pikiran. Jangan sampai gara-gara pikiran kita sampai jatuh dalam dosa lagi. Sebab dikatakan kalau kita melalui dosa pikiran, lihat Hawa jatuh karena apa? Mulai berpikir tentang buah yang ditunjukkan iblis. Hawa, tengoklah ini buah ini, tengoklah. Lalu Hawa lihat, wow, mulai berpikir, iya ya, kayak mana rasanya itu? Kalau di Indonesia selalu kalau buah dosa itu selalu digambar buah apa? Apel apa nggak enak pula? Iya enak lah apel. Tapi sebenarnya bukan buah apel, buah kehidupan. Hawa lihat buah bagus sekali itu. Dia mulai berpikir enak rasanya itu buah. Kayak mana lah ya? Mulailah saudara kepikiran itu merawang-rawang. Kira-kira ya, bagaimana ya? Saudaraku yang kekasih, ini gara-gara pikiran. Saudaraku yang kasih, orang gampang terhipnotis dan gampang menjadi domba, gampang dipecah belah. Orang suka dengar tapi pikirannya belum lagi cari kebenaran, belum langsung mikir yang aneh-aneh. Wah ini udah jadi lawan ini dan sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan firman Tuhan, Allah turut bekerja untuk mengendalikan pikiranmu. Katakan amin Bapak Ibu Saudaraku. Untuk mengendalikan pikiran hati kita ini yang selama ini jahat, suka pikiran-pikiran negatif sama orang. Itulah saudara malam hari kita berkata kepada Tuhan, kecilnya otak kita ini, tapi besarnya luar biasa nerawang kemana-mana. Makanya pernah ada seperti saudara yang kasih orang berpikir begini, karena pikiran dia ngomong begini, suamimu selingkuh sama sekretarismu. Dia nggak tanya, langsung menerau pikirannya. Aduh udah selingkuh suamiku begini. Saudara yang kasih lalu dia berpikir, nggak ada arti hidup ini. Dia akhiri hidupnya dengan gembira bersama dengan anak di kamar. Oleh karena pikiran, belum lagi dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang mau dikendalikan? Hati. Ini pikiran masuk ke hati, ini selesai. Bapak Ibu Saudaraku, kalau hati sudah gak beres, siapa di sini punya musuh? Angkat tangan. Yang punya musuh, yang gak suka sama seseorang. Iya, gak ada ya? Gak ada? Iya, gak ada yang ngaku. Di sana itu bilang bisa sebelah, bukan kau tuh kawan bilang. Bukan kau tuh kawan bilang. Yang hatinya gak beres itu bukan kau bilang, tapi aku bilang. Bapak Ibu Saudara, hati ini kecil juga ini, dikatakan saudaraku hati ini. Ada satu lagu berkata ini, di antara anatomi tubuh manusia yang paling sulit dibina adalah apa? Hati. Kecil tapi susah dikendalikan. Kenapa orang mau berantem suami istri? Gara-gara hati gak beres. Kenapa saudaraku bisa yang bertetangga bisa berantem? Karena hati gak beres. Kenapa tadi mulai berpikir itu? Tunggu kau. Mulailah hati ini panas, dendam, sakit hati, akar pahit ngumpul di sini semua. Jadilah orang Kristen yang saudara kasih hatinya kotor terus. Padahal dalam Amsal
23 ayat 4, coba baca saudara, Amsal 4 ayat 23, apa dikatakan Alkitab? Iya, dari situ terpancar kehidupan. Coba bedakan wajah orang marah dengan wajah orang hati yang sedang panas dengan hati yang sedang sukacita. Beda apa enggak? Beda ya? Kalau orang panas kayak mana hati? Kalau hatinya orang panas kayak mana wajahnya? Ada orang panas hati gini, makasih Bu. Ada seperti itu, saya pernah kejadian suami istri sedang baru ribut, lalu datang tiba-tiba jemaat, tamunya, salam Bu, karena mereka suka ribut. Nanti kita lanjut. Masuk Bu, masuk Pak, silakan. Karena baru berantak, nggak mau ngomong apa si suami sama istri. Mau bikin kopi terserah, mau bikin nanti sudah panas. Mau bikin sama kamu terserah, nanti kalau kedua. Tamu pun bingung. Orang ini dua beda. Kenapa ini? Di sini nggak ada seperti itu. Kalau panas hati bisa akur, amin. Kalau saudaraku yang kasih saya ajarkan kepada jemaat di sana, saya bilang begini. Kalau bapak ibu mau berantem, apalagi sering sekali suka pancing emosi siapa? Perempuan, ibu-ibu, nggak ada masalah semua. Pernah ada jemaat gitu saudara, jemaat dia cerita, oh gimana ini? Kenapa Bu? Suami saya lebih senang ngopi di luar daripada ngopi di rumah. Pulang malam-malam mau kerja, gak pernah pulang jam 1, paling lambat jam 3. Apa kerjanya? Supir. Tapi saudara yang kasih, setiap pulang sambut, mat dua mula, di luar imam mati usi gitu. Jadi terakhir saudara Bu, walaupun suamimu pulang terlambat, jangan kau langsung sembur kayak ular naga. Sementara dia mungkin di lapangan, mungkin mobil terpuruk, udah stres nangani mobil terpuruk, kau marahin lagi sampai di rumah, stres dia makin, aku bilang. Akhirnya apa? Lama-lama betah dia di warung kopi orang, di warung kopi si Inem. Ada apa Bapak saudara? Kadang-kadang kan di rumah, di sini nggak ada ya, saya percaya nggak ada itu. Kalau di rumah itu, kenapa suaminya lebih di luar daripada di rumah? Kalau suami minta kopi, mah bikin lu kopi, apa sendiri? Gak ada kakimu, ada tenagamu, ada matamu, ada tanganmu, bikinlah. Saya percaya sini nggak ada itu ya, amin. Tapi coba dia pergi warung kopi, Mbak, bikin kopi satu. Oh ya Mas, manis apa pahit? Tanya itu. Di rumah boro-boro tanya manis apa pahit? Halo, haleluya, baik-baik ya. Saya cerita di sana. Kalau aku cerita ibu ini, saya bilang, Bu, coba lah. Kalau dia pulang sambut baik, saya bilang. Setelah disambut baik, suruh mandi. Walaupun jam 3 pulang dia sambut aja baik, saya bilang. Kasih makan dia. Jangan ketika kasih makan, kesuruh ambil nasi sendiri, kau tinggal tidur. Cuma masalahnya, kami hanya memperbaiki terus. Setelah mereka bertobat, mereka pindah, saudara. Gak jadi jemaat kami lagi. Berapa orang keluarga hancur-hancuran kami perbaiki pindah. Bukan pindah gereja ya, pindah kampung. Pernah saudaraku, ibu-ibu datang sama kami jemaat, oh udah jengkel kali aku sama suamiku. Kenapa? Selalu setiap pagi-pagi udah pergi ke warung kopi sana, warung kopi sini. Saya bilang, banyak di dirimu. Kadang-kadang kita kan suka nyalakan orang kan, betul? Tapi nggak harus di diri sendiri. Saya bilang, tanya di dirimu. Habis lu keperlu sama suamimu, saya bilang. Ya kalau di warung kopi bisa senyum pelayannya. Kau bikin kopi, nah minum. Kalau kau minum terserah, mau kau minum naik minum situ. Kalau enggak.
Cikinum Mas. Itu diminumnya kurang gula. Pak, kurang gula sedikit. Iya, oh, tunggu Mas. Kasih adukkan lagi. Masa kalah ibu-ibu sama bapak-bapak? Sama si Ilum. Akhirnya bapak-bapak sedih. Dia apa? Ngobrol di warung kopi. Apalagi saya percaya si bapak-bapak hari terkena itu ya, virus skater. Waduh, ada virus skater di sini. Aduh, janganlah bapak-bapak ibu-ibu ya. Sekarang ini bapak-bapak ibu-ibu nggak pandang bulu skater ini. Ini hati, jaga. Tuhan nggak lihat hidupmu sekarang ada di gereja ini, tapi Tuhan lihat hatimu. Saya percaya juga kita kan panah betul dari musik itu kan. Haleluya. Ini bahaya skater ini saudara. Di tempat kami ada sampai 1000 suami istri gara-gara skater. Bahaya. Ada satu orang saudara aplikasi memang baru bergabung sama kita. Saudara aku ditangkap gara-gara chip skater. Dan bapak ini sudah lama diincar polisi. Nah saudara kita setelah dia masuk penjara, misalnya ke pendeta nggak mau nengok dia katanya. Waduh, silaku. Makanya bapak ibu saudaraku ini kita perlu kendalikan pikiran kita ini, kita kendalikan hati kita ini supaya apa? Jangan kita mau tershare di bahasa Inggris. Ini pertama kerja ini bisa ini. Kenapa? Karena saudara ini paling gampang. Hawa ketika dia lihat, mulai hatinya, wah enak ini dimakan, lalu jatuh dalam dosa, tak sadar dia sudah dalam dosa. Itu makanya Bapak Ibu Saudara kasih, kita perlu dikendalikan oleh Tuhan, oleh firman Allah yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Lalu saudara kasih pada saat apa saja kita harus dikendalikan. Yang pertama, mari kita lihat saudara kasih. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 16. Di saat kapan Tuhan akan mengendalikan kita? Kejadian pasal 7 ayat 16. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Haleluya. Yang pertama, di saat kapan Tuhan untuk memegang kendali atas hidup kita? Di saat Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Jadi firman itulah yang mengendalikan kita. Itu makanya dikatakan Yakobus, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, adalah lebih jahat orang kalau sudah tahu firman tapi hidup masih dalam dosa. Makanya ada pernah jemaat datang sama kami saudaraku. Dia bilang begini. Kebetulan satu marga dengan saya. Dia bilang begini, lalu satu marga dia panggil sama saya. Doakanlah kami, Kenapa? Gak siap-siap kami kena sakit, Habis aku mamanya, habis mamanya anakku paling kecil, habis aku anak paling kecil, anak paling nomor 2, habis itu anak nomor 1, gantian terus. Saya bilang begini, saya tidak mau doa kau bilang. Kenapa gitu ngomongnya Tolonglah Bang doakan. Saya bilang, kami sudah berjalan firman Tuhan, karena kami sudah kasih tahu sama kalian, lakukan firman Tuhan. Karena itu pengendali kita. Kalau sudah tahu firman, tapi tidak melakukan firman, itu dosa. Coba lihat saudara lihat dalam Yakobus 4:17 itu. Orang sudah tahu firman, tapi tidak melakukan, itu dosa. Berbeda orang tak tahu firman, tapi hidup dalam dosa, hidup dengan kejahatan itu saudara tidak ada urusan kita dengan dia. Kita lihat Yakobus 4:17.
sudah dapat jemaat Tuhan, boleh baca ayatnya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Iya, sudah diajar firman Tuhan, sudah dididik, dikasih tahu tentang hal yang benar, yang baik di dalam firman Tuhan, tapi nggak melakukan, itu dosa. Lain hal orang saudaraku penjahat yang di luar sana, yang tak pernah diajarkan firman Tuhan, merampok, membunuh dan sebagainya, itu kita nggak ada urusan sama dia. Itu langsung urusannya sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena mereka nggak tahu kebenaran, mereka nggak tahu firman, nggak tahu saudaraku bagaimana berbuat hidup baik dan berkenan kepada Tuhan. Itu pada urusan kita. Tapi kalau sudah di gereja ini, sudah diajarkan firman Tuhan, sudah diberitahukan tentang kebenaran, tapi mereka tetap aja seperti itu dikatakan orang berdosa. Kenapa? Sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran, sudah tahu hal yang baik dan yang benar. Jadi mereka tetap ada dalam hidup itu, saudara kasih, itu dikatakan orang berdosa. Siapa sih yang berdosa? Orang berdosa, angkat tangan. Siapa sih yang hidupnya berdosa? Nggak ada. Yang nggak berdosa? Nggak ada. Yang dosanya sedang-sedang aja? Nggak ada. Yang nggak ngerti? Sampai sini orang nggak berdosa, angkat tangan. Yang berdosa mulai mengerti atau malu karena mengerti dosanya. Saya sendiri juga seorang hamba Tuhan, pasti berdosa. Kita semua orang-orang berdosa dulunya, karena sudah dalam Tuhan kita harus berbaru dosa kita itu. Kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ketika jemaat ini datang sama saya, dia bilang begini, saya tidak perlukan kau. Saya bilang, oke gitu Bang, kamu sudah ajar firman Tuhan sama kamu. Waktu kami bilang, bayar perpuluhan, masih banyak utangku Bang, belum bisa aku melakukan itu. Siapa sih tidak punya utang? Angkat tangan. Iya, nggak punya utang. Haleluya, kami tidak ada utangnya. Yang banyak utangnya angkat tangan. Yang nggak punya, yang banyak utangnya nggak ada. Yang nggak ngerti firman Tuhan. Saudara kami kasih, dibilang masih banyak utangku. Katanya semua. Lalu saudara sudah ngomong kami, saya bilang begini. Oke, kau bilang banyak, tapi tidak kau lakukan firman Tuhan. Saya bilang, mana lebih besar biaya berobatmu atau biaya uang per bulanku kembalikan sama Tuhan? Dia bilang uang berobat. Nah, kalau uang berobat saja bisa kau kembalikan, masa per bulan kau kembalikan? Dia bilang, itu per bulan itu kewajiban orang Kristen. Karena apa? Udah dikatakan kitab Maria itu jangan menipu Tuhan. Karena Tuhan itu saudaraku minta yang menjadi haknya, bukan dia merampok. Beda ya saudaraku, mengembalikan dengan merampok. Merampok itu nggak punya dia tapi diambil. Ini Tuhan sudah jelas punya dia, kita ambil. Tetap juga kita serakah. Saudaraku yang kasih, Tuhan mengambil bukan karena nggak ada dia bersama kita. Tuhan saudaraku mengambil karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Amin. Maka ada orang berkata begini, berilah supaya kamu diberkati. Itu salah bagi saya. Bagi saya ya. Berilah maka kamu akan diberkati. Salah. Berilah karena kamu sudah. Itu baru betul. Tuhan gak merampok Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah memberkatimu, maka kau harus kembalikan kepada Tuhan. Arti itulah terima kasih. Tuhan gak merampok, katakan amin. Tuhan sudah beri dulu. Itu Tuhan menguji kita tentang ketaatan. Saya bilang sama dia, itu Tuhan menguji ketaatanmu. Kau jadi orang beriman apa enggak? Jangan cuma datang duduk dengar firman Tuhan, kau bangun kayak orang kayak apa, kayak si gali-gali gini-gini. Pendeta senang lihatmu gali-gali gini-gini terus, tapi gak ada perlakuan firman Tuhan. Saya bilang, pendeta semakin semangat dengar kau khotbah karena kau gini-gini. Khotbah semakin berapi-api pendeta. Haleluya. Rupanya ditanya, besok ada berbuah juga, saya bilang. Dan puji Tuhan dia bertobat orang ini. Bulan depannya saya lihat ada namanya di situ. Dan sampai hari ini
Dan saya lihat keluarga diberkati Tuhan. Ketika dia bertobat, anak itu gak sakit lagi. Bukan berarti pendeta berdoa, Tuhan buat mampus dia Tuhan. Tidak ada pendeta berdoa seperti itu. Siapa cuma dia gak buat peluang, buat dia celaka Tuhan, tidak pernah. Tapi Tuhan mendidik saudara supaya saudara kembali kepada Tuhan. Karena saudara sudah dengar firman Tuhan. Jadi saudara dikendalikan lewat firman Tuhan. Katakan amin. Hatimu, pikiranmu tuh sering sekali kita, saudara kasih saya selalu katakan teman, jangan kita berpikir apa yang kita punya itu milik kita. Salah. Banyak kali orang Kristen, gak usah bicara orang lain, orang Kristen kalau memberi sama Tuhan itu kalau ada, betul? Kalau memberi sama Tuhan, kalau memberi sama Tuhan kalau nggak ada. Saya pernah kesaksian saudara sama jemaat begini. Ada sebuah jemaat, seorang jemaat begini, telepon gembalanya, Om, ya Om, ya apa? Doakanlah Om, babiku lagi mau beranak ini. Bayangkan saudara kasih, babi pun sebuah pendeta. Kalau beranak 10 nanti Om, anak babiku ini 1 sama Om pendeta. Oke, doakan dalam nama Yesus. Babi ibu ini nanti beranak 10. Saudara tahu, ditunggu waktu masa bersalin. Oh maaf, bukan masa bersalin. Mau beranaklah babi ini, lahirlah 10. Namanya lo pendeta besar kuasanya, katakan amin. Amin Bapak Gembala, masih besar kuasa doanya, katakan amin. Saudara tahu langsung, Om, datanglah. Saya teringat tadi sini banyak coba pelihara babi. Saya pun senang sekali. Kami di sana nggak bisa pelihara babi. Karena apa? Bukan saya bilang orang ikat babi sana, bukan. Karena sana itu nggak izinkan kami pelihara babi. Karena anti mereka. Oh datanglah, udah beranak babi kita. Bahasanya itu lu babi kita. Lu ajakan dia. Katanya pendeta ini. Mana Bu? Ini loh Om, gumu-gumu loh Om. Pilihlah Om, pilih. Mana sama Om? Kan sudah perjanjian tadi, bukan saya mau 1 sama Om. Pilih. Pendeta bilang, oh inilah. Oh ini Om ya. Sayangnya pendeta kasih tanda. Ini ya. Oh ya. Tunggu seminggu, Bapak Ibu Saudaraku, mati 1 babi ini. Oh. Mati ada babi di 1 Om. Oh iya. Ini ke mana? Itulah Om. Punya Om pula yang mati itu. Pendeta bilang kurang ajar nih Pak jemaat ini. Masih yang mati punya gembala. Memang gembala itu anak muda mungkin, di bawah umur kita mungkin. Tapi ingat itu hamba Tuhan. Haleluya. Jangan disepelekan. Ketika hamba Tuhan marah, hati-hati. Dia marahnya nggak bentak-bentak saudara. Ibu biar tahu ya capek aku begini enggak. Kalau hamba Tuhan marah, datang di rumah, datang ke kamar. Hamba di surga. Bapak si Purba itu Tuhan kejam kali. Tuhan tolong dia. Gak dikutuki. Dia berkata. Saya bukan ngomong sini ya. Saya hanya kasih contoh. Tuhan beri kali perbuatannya Tuhan. Tambah lagi Tuhan Bapak si Mangunsok Tuhan. Tapi nggak Mangunsok sini ya. Banyak Mangunsok sana sini. Saudara kasih. Itu kalau hamba Tuhan marah, gak bentak-bentak saudara. Tapi hati-hati ketika hamba Tuhan masuk kamar, tutup pintu, berdoa, dia berteriak-teriak, Tuhan sakit kali hatiku Tuhan. Itu hati-hati. Jelas itu terjadi. Tapi gak pernah doa tentang kutukan. Makanya dia pernah jemaat bilang gini, Om pula selalu doakan jemaat supaya diberkati, jubul-jubul pun didoakan supaya diberkati. Bu, ketika kita berdoa buat orang yang jujur pun diberkati, berkatnya itu benar-benar mengalir sama kita. Haleluya hamba Tuhan. Kawan-kawan hamba Tuhan, walaupun sakit hati dibuat jemaat itu, Tuhan, Nikotimus menjadi Tuhan.
Pak mati gitu kan, mungkin di dalam hati, tapi jangan sampai teriak sama Tuhan. Nanti mati dia kok susah juga. Kenapa? Mau Tuhan jemati. Karena kemarin kesaksian jemaat saya bilang, Tuhan beri pekerjaan buat anakku. Tapi setelah kerja gak bisa lagi ibadah, bahkan gak melayani lagi. Di kesaksian, gak bisa lagi anakku melayani. Lalu aku bilang, ibu salah doa sih. Ibu tak bekerja, Tuhan kasih kerjaan. Coba bangun sama Tuhan, Tuhan kasih pekerjaan anakku yang tidak mengganggu ibadahnya dan pelayanannya. Pasti jelas. Sama Tuhan kan kata Tuhan jangan bertele-tele. Nah Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang pertama, Tuhan mengendalikan kita melalui firman yang kita dengar. Jadi setiap firman kita dengar, terimalah itu menjadi pengendali dalam hidupmu, mengubah karaktermu, mengubah paradigmamu, mengubah mindsetmu sebagai manusia yang sudah datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Matius seorang pemungut cukai dulunya, tapi sudah dalam Tuhan dia bukan lagi pemungut cukai, tetapi menjadi pencala manusia dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya melalui lewat saudara banyak juga orang-orang dimenangkan untuk Tuhan datang di daerah ini. Haleluya. Pakailah firman Tuhan itu sebagai alat pengendali dalam hidupmu. Yang kedua, dalam hal apa saja Tuhan sudah mengendalikan hidup kita. Kita lihat dalam Kejadian pasal 15 ayat 1. Ayo sama-sama kita baca. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Haleluya. Yang pertama, yang kedua saudaraku, di saat bagaimana Tuhan mengendalikan kita. Di saat Tuhan menyuruh kita keluar dari zona aman kita. Zona aman itu apa? Ketika saudara senang, ketika dalam selama ini saudara diberkati, bagaimana ketika saudara tidak diberkati Tuhan? Masih bisa bertahan. Maka saya katakan, saya saksikan saudaraku, saya itu ketika kami membangun itu, di situ memang saya sepertinya ada di titik nol, Bapak Ibu Saudara. Ketika dibilang tidak boleh bangun gereja, maka ibadah nggak boleh. Saya di situ bercampur saudaraku. Tuhan, saya kendalikan diri saya kah? Apa saya marahkah Tuhan? Di situ bercampur saudaraku yang kasih. Disitulah beratnya seorang hamba Tuhan. Ketika ada ancaman, ketika ada aniaya, ketika ada jemaat yang melecehkan, tekanan jiwa itu di situ. Kenapa? Kalau diikuti kedagingan, semua orang menilai pendeta itu pendekar, bukan pendeta. Maka akan meninggalkan pelayan. Saya situ bergumul, Tuhan, di mana ini lawannya? Di situ saudara saya katakan kepada jemaat, saya bukan diam itu bukan karena bingung bagaimana tidak. Saya menahan diri saya ini supaya tidak terpancing emosi. Karena mungkin selama ini kami selama 18 tahun ini kami aman-aman aja ibadah. Tapi pada waktu kami membuat solusi, saudara saya berpikir, Tuhan apa ini undangan? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita di situasi-situasi sampai titik nol kita. Karena bisa kita mengendalikan diri kita supaya tetap berada di dalam Tuhan. Itu peran kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin pernah mengalami itu. Ketika usaha saudara sedang naik-naiknya di atas, tiba-tiba berotos. Masih bisa saudara memuji Tuhan dengan Ayub. Ayub itu orang diberkati Tuhan. Tapi ketika Ayub saudaraku dihabisi oleh iblis, Ayub tetap berkata, dia tetap setia memuji Tuhan. Banyak orang Kristen gagal keimanannya ketika dia berada di zona yang aman, lalu turun lepasnya di zona yang tidak aman, zona yang tidak enak. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Frustasi, depresi, takut, cemas, bimbang dan sebagainya. Dan akhirnya permisi sama Bapak Gembala, oh
Jangan lagi dibusuk-busuk ya, aku mau jadikan diri dulu. Saudara, bukan itu tindakan kita sebagai anak Tuhan yang mengerti firman. Di zona yang tidak aman pun kita harus tetap berada di dalam Tuhan, supaya jangan terlalu mengambil iman kita. Sebab seperti itu ia bisa ambil kesempatan untuk menghancurkan iman kita. Kadang-kadang kita juga hamba Tuhan. Seperti kemarin juga saudara kasih, ketika anak kami saudara masuk kuliah, semua saudara kami pikir begini, Tuhan kayak mana ini masuk kuliah? Gak ada tabungan kami saudara kasih ada 6 digit, tapi nol semua, nggak ada angka 2 atau 1, nggak ada, nol semua digitnya. Saudara, anak kami ini menangnya di Bali. Nah, kira saudaraku, kami nggak tahu bilang apa, tapi saudara Tuhan sudah persiapkan semuanya. Saya percaya Tuhan persiapkan semuanya. Saudara, kami waktu saudara berangkat anak ini, mungkin anak kami ini pun paham dia dengan kehidupan kami. Kami nggak pernah cerita tentang kesusahan orang tua, karena ketika kita cerita tentang kesusahan orang tua kepada anak, itu beban juga sama dia. Makanya Bapak Ibu Saudara, apapun kesusahanmu, jangan sampai anak kita tahu. Katakan amin. Itu beban mental sama dia. Nanti bagaimana Bapak dulu, bagaimana? Enjoy aja kita sebagai orang tua. Jangan ceritakan kepada Allah, beginilah, begitulah, jangan. Itu beban mental sama dia. Dan saudara yang kasih, kami berangkatkan dia. Dan puji Tuhan, kami hanya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan dia berangkat di kuliah di sini, saya percaya hanya 2 kami saudaraku, Tuhan kirim orang-orang peduli dengan dia. 3 bulan, sebulan dia saudaraku dikasih ada di Bali, sudah ada orang-orang dekat dengan dia. Termasuk saya bawa ke gereja, karena terutama saya bawa disuruh ke gereja, saya datang ke gereja, saya sama titip gembala yang ada di sana. Om, ini saya titip dia, jadi anak Om, pakai dia melayani di sini. Dia bisa, musik apa disuruh silakan, suruh melayani. Saudaraku yang kasih, ya saya pikirkan ketika saudaraku yang kasih berangkat ke Bali, walaupun saudara ketika berangkat ke Bali naik pesawat, saya pun udah berpikir, gimana ini? Tapi pikir saya demi dia dulu, menyelamatkan dia dulu, biar dia naik pesawat, nanti dia paham pulangnya bagaimana. Dan saudara tahu, pulangnya saya sudah mulai berpikir, Tuhan, hendak dia naik pesawat. Saya berkata, Tuhan, dek bus pun nggak apa-apa, seminggu di jalan nggak masalah bagi dia. Saudara tahu saya jadi bus itu, tapi saudara saya berpikir, Tuhan tolong anak itu. Anak ini nggak pernah dilepas, nggak tahu kerja apa di rumah. Tapi puji Tuhan, setelah dia bus bisa semua. Dia mengendalikan hidup kita. Dia tidak pernah akan kecewakan hidupmu di tengah-tengah pelayanan kita. Walaupun banyak tantangan,